Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, setanah, seair dan seudara dimanapun Anda berada. Pagi ini saya sedang menikmati sejuknya daerah Bogor yang sangat indah, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu tempat, satu daerah buat umat manusia di wilayah Bogor ini yang sejuk, yang damai, yang indah. Maka orang boleh menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mau saya katakan apa, saudaraku? Bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan alam ini beserta isinya, baru Allah menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah menghamparkan alam ini. Atapnya langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan api. Di bumi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan yang sejuk, yang indah. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk melayani umat manusia. Sekali lagi, semua itu diciptakan oleh Allah untuk melayani umat manusia. Dan tidak hanya itu melayani umat manusia. Para malaikat juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi untuk melayani umat manusia. Raqib dan Atid yang selalu setia, kemana kita pergi akan mengikuti kita. Yang kita lakukan selalu dicatat oleh sekretaris kita di pundak kita ini. Setia mereka melayani umat manusia. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang menurunkan rezeki lagi-lagi untuk kepentingan umat manusia. Hebat manusia mah. Luar biasa, subhanallah. Bahkan nanti akan ada malaikat yang selalu mencabut nyawa lagi-lagi umat manusia. Melayani umat manusia. Dan sampai di alam kubur pun nanti akan ada malaikat yang akan mengaudisi kita. Akan menginterogasi kita lagi-lagi untuk melayani umat manusia. Manusia memang luar biasa. Kata Allah apa? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Saking hebatnya manusia, saking mulianya manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dulu kebutuhan-kebutuhannya, baru Allah menciptakan manusianya. Lagi-lagi manusia sungguh sangat luar biasa. Bahkan dalam bentuknya pun bagian daripada ciptaan yang paling bagus dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Hidung kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, tubuh kita indah. Bandingin sama yang di kebun binatang. Masya Allah. Kita yang paling mulia. Kita yang paling bagus. Fi ahsani taqwim. Hebat manusia. Nah, saudaraku, kita lihat satu ayat dalam Al-Quran. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian semuanya. Ja'alalakumul ardo. Bumi ini dijadikan oleh Allah firasya sebagai hamparan buat kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap buat kalian.
Dari langit itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Rizqal lakum, rezeki buat kalian. Semua ini diberikan buat umat manusia. Apa yang Allah minta buat kita? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan Tuhan-Tuhan yang lain itu sebagai tandingan buat Allah. Jangan menduakan Allah. Jangan sampai ada tandingan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mencari Tuhan untuk menandingi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang mengingkari nikmat dari Allah. Padahal wa antum ta'lamun, kamu tahu itu. Fala taj'alu lillahi andada. Masya Allah. Fitrah buat umat manusia ini adalah menuhankan Allah. Lihat ayat sebelum daripada ayat yang ini ada kalimatnya. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, hambakan diri kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan kepada Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini ayat di mana Allah menyeru kepada umat manusia untuk selalu menghambakan diri kepada Allah, kepada diri. Jadi kita umat manusia ini sejatinya merupakan orang yang punya fitrah untuk menghambakan diri kepada Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Maka hadapkan wajah kalian kepada agama. Itu merupakan fitrah bagi umat manusia. Fataron nasa jami'ah. Fitrah bagi umat manusia artinya yang namanya manusia pasti menyimpan nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya. Ini fitrah manusia. Maka tidak ada orang yang anti Tuhan. Anti agama iya. Anti agama iya. Tapi kalau anti Tuhan tidak ada. Mau sekelasnya PKI sekalipun bohong kalau anti Tuhan. Anti agama iya. Maka tidak ada orang yang anti Tuhan. Pasti membutuhkan Tuhan. Sejahat-jahatnya manusia pasti membutuhkan Tuhan dan ada unsur ilahiyah di dalam dirinya. Fir'aun yang katanya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, tapi lihat akhir hayatnya saat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengakuannya? Amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi sudah terlambat. Maka bagi saya tidak ada orang yang anti Tuhan, anti agama. Iya, sebab fitrah daripada manusia adalah pasti punya Tuhan. Tapi kita orang yang beriman pada Allah, fala taj'alu lillahi andada. Oleh karenanya, mari mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk apa? Untuk selalu beribadah kepada Allah, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Kemana kaki kita melangkah, kita terus menghadirkan Allah dan tetap menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.